Kelebihan dari GSX 600 seri ini, suaranya udah pasti berdengung. Apa aja fitur-fitur di motor ini? Woi, Ngap, mau kemana tuh? Yo guys, what's up? Great to be back again to our channel. Jadi hari ini kita bakal review ini motor GSX R600 K8 guys. Jadi buat kalian yang penasaran, langsung aja check it out di video kita. Langsung check it out. Yo, what's up guys? Great to be back again to our channel Automotive Review. Jadi kali ini di samping gue ini kita udah ada tangkapan baru, yaitu GSX R600 K8. Jadi ini bakal kita review tentang apa aja fitur-fitur di motor ini dan apa kelebihannya dan kenapa orang-orang masih suka pakai ini motor. Jadi sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau udah, let's go. Oke guys, jadi kali ini kita udah ada di hadapan tangkapan kita GSX R600 K8. Nah, jadi pertama-tama gue bakal bahas dulu di bagian depannya ini guys. Jadi ini tampilan depannya ini udah aerodinamis guys. Jadi ini bisa kita lihat air scoopnya ini dan penempatan headlamp seperti ini, desain seperti ini udah menurut gue elegan guys. Jadi ini udah aerodinamis dan kemudian ini spionnya udah dilengkapi dengan lampu sen guys. Ini hampir mirip seperti Kawasaki ZX-10R guys, tapi ini bawaan dari Suzuki. Jadi ini sudah seperti ini bagian spionnya. Kemudian di bawahnya ini bisa kita lihat disc brake-nya ini udah double disc guys. Jadi ini udah double disc. Kemudian kalipernya dari Tokicho. Jadi ini udah keduanya Tokicho, udah double disc. Nah ini udah USD juga. Itu guys. Kemudian kita lanjut aja nih guys ya, bagian sampingnya. Nah ada bagian sampingnya ini ownernya udah melakukan penggantian di tangki minyak rem. Ini udah diganti sama ownernya. Kemudian di sini juga ada steering damper guys dari bawaannya. Tapi posisi steering dampernya ini nggak ada di atas, tapi ditaruh di tengah-tengah guys, di sebelah sini. Jadi ini ada steering damper tapi tidak terlihat. Jadi ini look dari pilotnya ini, tempat pilotnya ini udah bagus banget guys, rapi, nggak berantakan untuk look bagian depannya guys. Kemudian bisa kita lihat langsung di sini juga. Ini juga udah dilengkapi dengan frame slider, tapi frame slidernya ini no name guys. Nah, untuk GSX 600 ini udah dilengkapi 4 silinder guys. Jadi ini kapasitas silindernya udah 4. Jadi ini suaranya udah pasti berdengung. Nah, kita lihat udah 4 silinder. Kemudian di sini juga kita lanjut agak ke belakang dikit. Dari bagian accessnya ini sudah menggunakan EC Project MotoGP Access Technology guys. Nah, ownernya ini juga udah melakukan custom di bagian header guys. Jadi ini customnya 3/4 udah diganti, ini udah jadi seperti ini, seperti kita lihat secara langsung. Kemudian di bagian suspensi belakang, ini suspensi belakang menggunakan bawaan pabrik guys, tidak ada perubahan. Nah, kemudian kita lanjut lagi nih, bagian look belakangnya. Jadi bisa kita lihat langsung look belakangnya ini sebenarnya udah sporty banget guys. Dan seperti itu sih guys untuk review dari part-part GSX yang ini. Tapi gue mau jelasin lagi yang lain seperti kelebihan dari GSX 600 seri ini. Nah kelebihannya itu ada beberapa guys. Di bagian olinya, kapasitas oli itu cuma menggunakan 2,2 liter guys. Jadi kalau kalian mau merawat motor ini nggak terlalu mahal banget guys. Salah satunya oli cuma menggunakan 2,2. Dan kemudian kapasitas tangki bahan bakar itu mencapai 17 liter guys. Nah itu untuk bagian oli dan bahan bakar. Nah kemudian kalau misalnya kalian mau ganti filter oli itu, jadi kalian cuma ganti oli sekitar 2,5 liter aja guys. Jadi nggak banyak-banyak banget untuk ngerawat ini motor. Nah dan juga ini motornya ini nggak terlalu mahal guys. Buat kalian yang punya budget pas-pasan dan pengen punya moge, nah GSX ini salah satu jawabannya guys. Kalian bisa dapatin motor ini, motor sport 4 silinder moge dengan harga yang murah. Ini bisa salah satunya guys. Dan juga ini tampilannya masih bagus guys. Oke. Nah di sini di fitur dari GSX 600 ini ada keunggulannya juga guys. Salah satunya itu ada di mode ridingnya guys. Jadi ini ada sistem mode riding. Ini salah satu keunggulan di GSX di kelas 600 cc guys. Jadi ini ada keunggulannya untuk motor GSX ini guys. Jadi ini mode ridingnya ada 3 guys. Yang pertama A, B, dan C.
Kalau kalian misalnya mau riding dengan performa yang misalnya hujan-hujan ya, itu kan nggak perlu ngebut-ngebut banget. Itu kalian bisa pakai mode C. Itu performanya tuh bakal ditahan. Kalau kalian mau sedang-sedang, kalian bisa pakai yang mode B. Nah, kalau kalian misalnya pengen yang powerful nih, yang loss, nah itu kalian bisa pakai mode yang A guys. Jadi itu nggak bakal ada ditahan, performanya nggak ada ditahan, pasti bakal loss. Nah, jadi kalau kalian mau speeding, pengen yang fast, yang kencang lah pokoknya, kalian pakai yang mode A. Nah itu salah satu fitur kelebihan dari Gesek 600 di kelas 600 cc. Nice. Kenapa orang-orang yang bawa moge itu arogan? Nah jadi gini nih, sebenarnya gampang banget sih guys. Gua dulu pernah bawa ini motor. Nah gua bawa ini pelan-pelan, niatnya cuman sekedar pamer sama tetangga ya. Sombong amat. Nah tapi efek sampingnya itu panas banget guys. Jadi paha kalian itu bakal ngerasain panasnya bukan main. Biji kalian tuh bakal kayak mateng. Untuk pria ya, wanita belum tahu. Nah itu guys. Ini kalau moge dibawa pelan itu pasti udah cepet panas guys. Walaupun kalian sudah menggunakan air coolant. Nah jadi kenapa rata-rata orang-orang yang punya moge itu pasti ngebut? Karena kalau dibawa ngebut, motornya itu nggak bakal overheat guys. Jadi itu salah satu jawaban kenapa orang yang punya moge bawa motornya itu kadang-kadang agak arogan. Sebenarnya itu bukan arogan, karena situasi dan kondisi juga mengharuskan mereka seperti itu. Tapi rata-rata orang-orang yang bawa moge pasti lihat situasi juga guys. Kalau jalanannya sepi, lempeng, nggak ada apa, baru mereka ngebut. Kalau misalnya di kemacetan, mereka udah nggak mungkin ngebut karena nggak bisa nyelip. Moge ini susah nyelip juga guys. Satu lagi nih, dari beberapa orang bilang Gesek ini katanya di bagian belakangnya itu ini tampilannya nggak terlalu bagus guys, karena dibilang terlalu besar, terlalu gepeng dan besar. Tapi menurut gua sebenarnya ini masih bagus guys, looknya ini masih sporty dan aerodinamis juga. Nah itu, dan satu lagi buat kalian yang mau rawat motor, gua ada tips nih sebelum gua akhiri ini sisi. Nah tips buat kalian kalau kalian mau rawat motor, yang paling penting itu adalah oli guys. Oli penting banget. Kenapa? Karena kalau oli kalian sampai habis, lupa, akhirnya pelumasan di dalam mesin itu bakal nggak ada. Nah akhirnya mesin kalian bakal caket dan akhirnya jebol. Kebayang nggak sih kalau motor gede gini diturun mesinin? Beli partnya di mana coba? Ada sih partnya tapi mahal. Nah itu. Jadi oli itu penting guys. Jadi menurut gua, saran gua sih 2.500 km kalian udah harus ganti. Jangan ditunda-tunda. Jangan sampai karena uang ratusan ribu kalian akhirnya habis jutaan. Nah itu guys. Nah jadi kalau udah kayak gitu, kita langsung aja nih, selesai review lain-lain, kita bakal review sound dari Lexus SC Project-nya. Oke, kita bakal hidupin ini motor biar tahu gimana sih raungan motor Gesek R600 K8 ini. Oke, let's go guys. Oke guys, itu dia hasil review kita untuk ini motor Gesek R600 K8. Jadi thank you banget buat kalian udah stay tune mantengin kita. Dan kalau misalnya kalian mau kritik apapun itu dan kalian mau ada saran, jangan lupa coret aja di kolom komentar. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe biar kita bisa tetap berkarya dan kita pasti bakal mensuguhkan video-video menarik seputar otomotif lainnya. Nah oke, kalau kalian ada pertanyaan apapun itu, ingat tinggal coret di kolom komentar dan pasti kita bakal balas. Tapi bohong. Oke guys, itu aja dari gua. Salam otomotif review. Thank you.